Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Mariska dengan NIM 4412200023. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya menawarkan produk dagang saya dengan nama dagang Mart Agri Express kepada para investor. Berikut presentasinya. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengar presentasi kami. Kami ingin menawarkan Anda peluang investasi yang menarik di bidang agribisnis, yaitu Mart Agri Express, sektor yang terus tumbuh dan memainkan peran vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi global. Berikut akan saya presentasikan. Yang pertama, reason. Mengapa agribisnis? Permintaan terhadap produk pertanian, terutama organik dan berkelanjutan, semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan. Bisnis kami fokus pada produksi dan distribusi produk pertanian berkualitas tinggi yang ditanam secara berkelanjutan dan bebas dari bahan kimia. Dengan demikian, kami tidak hanya menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen modern, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kemudian nilai apa saja yang akan kami tawarkan? Yang pertama, produk yang kami hasilkan adalah produk segar berkualitas tinggi yang langsung dari petani kepada konsumen, menjamin kesegaran dan mengurangi rantai pasokan. Kedua, kami menggunakan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian utama para konsumen. Dan yang ketiga, kami menawarkan model distribusi efisien baik melalui saluran langsung maupun mitra supermarket dan restoran besar. Berikut ini merupakan bisnis model Canva dari Mart Agri Express. Kemudian saya akan menjelaskan peluang dan keuntungan. Dari segi finansial, agribisnis kami menawarkan peluang pertumbuhan yang kuat. Yang pertama, kami mengembangkan program langganan produk segar yang menjamin pendapatan berulang setiap minggu atau bulan. Selanjutnya, kami memiliki jalur distribusi yang solid dengan beberapa mitra potensial seperti restoran, supermarket, dan industri pengolahan pangan yang siap menyerap hasil produksi kami dalam jumlah besar. Kami sedang mencari mitra investor untuk mempercepat ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat distribusi dengan investasi Anda. Kami yakin dapat mencapai skala yang lebih besar dan memperluas pasar ke wilayah baru. Return on investment yang kami tawarkan sangat kompetitif, didukung oleh margin yang kuat dan potensi pertumbuhan yang besar. Agar semakin menarik, saya akan menjelaskan poin-poin yang terdapat di bisnis model Canva. Yang pertama ada customer segments atau segmen pelanggan, yaitu ada petani, distributor pangan, supermarket dan restoran, dan konsumen individu. Kemudian selanjutnya ada industri pengolahan pangan. Pada customer segment ini yaitu pihak-pihak yang akan membeli atau menggunakan produk dan layanan agribisnis kami. Selanjutnya ada value proposition, yaitu proporsi nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan dan alasan mereka memilih produk atau layanan Anda dibanding pesaing. Yaitu yang pertama, produk segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan, harga yang kompetitif. Kemudian produk organik tanpa bahan kimia dan distribusi yang efisien dan tepat waktu. Selanjutnya ada channel atau saluran, yaitu bagaimana Anda menjangkau dan menjual produk segmen pelanggan. Yang pertama ada penjualan langsung seperti pasar tani dan toko online. Yang kedua ada kemitraan dengan supermarket atau restoran dengan mengembangkan hubungan dengan bisnis besar untuk memastikan pasokan produk yang stabil. Selanjutnya ada aplikasi mobile untuk pemesanan produk. Dan yang terakhir ada distribusi melalui agen atau distribusi lokal untuk memperluas jangkauan pasar dengan bekerja sama dengan distributor yang ada sudah memiliki jaringan lokal. Yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu bagaimana Anda menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan agar tetap royal. Yang pertama, layanan pelanggan personal dengan menyediakan layanan yang cepat dan tanggap untuk menangani pernyataan atau keluhan pelanggan. Yang kedua ada program loyalitas, yaitu memberikan insentif bagi pelanggan tetap seperti diskon, pengiriman gratis, atau hadiah untuk membeli barang berulang.
Kemudian yang ketiga ada edukasi mengenai praktik pertanian organik. Membangun kesadaran tentang manfaat kesehatan dari produk organik dan berkelanjutan. Yang terakhir ada pemberian diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, yaitu dengan menawarkan harga yang lebih rendah untuk pembelian dalam jumlah besar guna menarik distributor atau restoran. Kemudian yang selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan, yaitu bagaimana bisnis menghasilkan uang. Yang pertama ada penjualan produk pertanian, yaitu seperti sayuran, buah, daging, dan lain sebagainya. Yang kedua ada langganan mingguan atau bulanan untuk produk segar. Pelanggan dapat berlangganan paket produk segera yang dikirim secara rutin. Kemudian yang ketiga ada produk premium yang organik dan eksklusif. Kemudian yang terakhir ada jasa pengolahan hasil pertanian. Menawarkan layanan pengolahan hasil pertanian untuk membuat produk olahan seperti jus, selai, atau makanan siap saji. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama, yaitu lahan pertanian, kemudian petani yang terampil, yaitu tim yang memiliki keahlian dalam metode pertanian modern maupun tradisional. Yang ketiga ada infrastruktur distribusi seperti gudang, transportasi. Kemudian ada teknologi pengolahan pangan, yaitu alat dan teknologi untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Yang terakhir ada akses ke sumber air dan pupuk berkualitas. Kemudian ada key activities atau aktivitas utama, yaitu hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada produk dan pemeliharaan lahan pertanian. Yang kedua pemanenan dan distribusi produk. Yang ketiga manajemen hubungan pelanggan. Yang keempat penelitian untuk inovasi dan kualitas produksi. Kemudian yang terakhir ada pengolahan produk agribisnis. Selanjutnya adalah key partnership atau mitra utama, yaitu pihak-pihak yang membantu bisnis Anda berkembang. Yang pertama, pemasok bibit dan pupuk. Yang kedua, distributor lokal. Yang ketiga, pihak transportasi dan logistik. Yang keempat, lembaga penelitian pertanian. Yang kelima, pemerintahan atau LSM untuk dukungan agribisnis. Yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua biaya distribusi dan logistik, yang ketiga investasi teknologi dan pertanian, kemudian biaya pemasaran dan promosi, yang kelima ada perawatan lahan, yang keenam yaitu infrastruktur. Dengan presentasi yang kami sampaikan tadi, kami percaya ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk bergabung dalam bisnis yang stabil, berkelanjutan, dan sangat relevan dengan tren pasar saat ini. Kami akan senang membahas detail lebih lanjut tentang bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.